Manchester United lagi-lagi harus menelan pil pahit untuk kesekian kalinya musim ini. Bagaimana tidak? Belum sampai konsisten main bagus di Liga, mereka kini justru harus kembali tertampar oleh realita. Sebelum pertandingan, para supporter FC Copenhagen membentangkan tifo bertuliskan "Your Theater of Nightmares". Hal itu ditunjukkan sebagai bentuk sindiran kepada Manchester United yang terkenal punya stadion berjuluk Theater of Dreams. Dan benar saja, pasukan Erik ten Hag harus mengalami kekalahan menyakitkan dari wakil Denmark tersebut. Padahal mereka sudah unggul terlebih dahulu melalui 2 gol dari Rasmus Højlund yang kembali tampil apik di kompetisi Eropa. Raihan ini membuat dirinya tercatat sebagai top skor sementara UCL dan bersanding dengan Alvaro Morata yang sama-sama mengoleksi 5 gol dari 4 pertandingan. Mengungguli nama-nama striker top dunia lain seperti Erling Haaland dan juga Harry Kane yang baru mengoleksi 4 gol. Namun baru senang sebentar situasi malah berbalik runyam buat United setelah Marcus Rashford diganjar kartu merah di akhir babak pertama karena melakukan pelanggaran konyol dengan menyikut pemain Copenhagen Ellis Cheller. Pasca momen tersebut, pemain MU yang sudah hancur jadi makin hancur lagi. Hal ini pun makin diperjelas setelah MU yang sempat unggul 2-3 malah kecolongan 2 gol dalam kurun waktu kurang dari 10 menit di akhir babak kedua melalui skema yang hampir mirip. Kemampuan pertahanan Diogo Dalot nampak disorot karena dirinya tidak mampu melakukan penjagaan dengan baik, yang akhirnya berbuah pada 2 gol Copenhagen tersebut. Pertandingan pun ditutup dengan skor 4-3 untuk kemenangan sang tuan rumah. Ya, MU yang terkenal sebagai rajanya comeback di menit-menit akhir harus merasakan betapa pahitnya terkena karma mereka sendiri. Mantan pemain United yakni Owen Hargreaves sampai mengatakan kalau hasil ini didapatkan karena kecerobohan para pemain yang menyia-nyiakan keunggulan. Rashford was given a red card during United's Champions League game against Denmark's side Copenhagen. Over to my channel to hear the footage of Manchester United's captain Bruno Fernandes penalty. Dengan hasil ini, Setan Merah sementara masih terjebak di dasar klasmen Grup A dan cuma mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan dan 3 kali kalah. Dengan hasil ini, peluang Manchester United untuk lolos dari fase grup atau sekedar menempati peringkat ketiga nampaknya makin menipis, meskipun mereka masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Alasannya jelas, lawan mereka selanjutnya adalah Bayern Munchen dan Galatasaray yang sempat membuat MU tertunduk pada pertemuan pertama. Kekalahan semalam juga semakin menambah daftar panjang rekor buruk Setan Merah di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini. Ya, mereka tercatat sudah kalah sebanyak 9 kali, hanya dalam 17 kali pertandingan. Catatan bobrok serupa terakhir kali diraih United pada musim 1973 sampai 1974, di mana itu merupakan tahun terakhir MU terdegradasi. Kebobrokan ini bisa dibilang sangat memalukan, mengingat skuad MU musim ini terbilang cukup mewah setelah melakukan upgrade besar-besaran dengan mendatangkan Andre Onana, Mason Mount, dan Rasmus Højlund. Bahkan salah satu legenda United yakni Paul Scholes sampai mengungkapkan, "Aku pikir kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menurutku Ten Hag harus pergi." Perkataan Scholes itu tak sepenuhnya salah meskipun banyak fans MU yang gembar-gembor soal percaya proses. Tapi nyatanya apa yang ditunjukkan Erik ten Hag musim ini jauh dari ekspektasi dan juga kata proses itu sendiri. Salah satu hal simpel yang bisa kita lihat adalah dari segi pemilihan pemain. Entah habis bermimpi atau melakukan kegiatan apa, tapi bisa-bisanya Erik ten Hag memilih Jonny Evans yang sudah terlalu tua ketimbang sosok Rafael Varane yang jelas-jelas masih prima dan punya track record sebagai juara dunia. Selain itu, dia juga masih saja mempercayakan spot di bawah Mistar untuk Andre Onana. Padahal kiper asal Kamerun itu jelas sudah banyak melakukan blunder dan merugikan United musim ini. Tak cuma itu, pasangan Diogo Dalot sebagai bek kiri pun layak dipertanyakan. Meskipun sempat main bagus di posisi tersebut, tapi kita semua tahu bahwa bek asal Portugal itu tidak mempunyai kemampuan bertahan yang mumpuni. Malahan Erik ten Hag punya opsi lain dalam diri Sergio Reguilon yang sempat tampil brilian dan sudah pulih dari cedera.
Namun seperti kata seorang pengarang bernama Michael Lewis, selalu ada kebaikan dalam setiap hal buruk. Ya, ucapan itu benar-benar tergambar jelas dalam drama kekalahan Manchester United semalam. Pasalnya dalam pertandingan tersebut terdapat momen mengharukan yang membuat semua orang terpana dan bahkan membuat jalannya pertandingan sempat dihentikan. Momen itu terjadi ketika seorang pitch invader memasuki lapangan dengan membawa replika bendera Palestina yang bertuliskan "Berhenti membunuh anak-anak di Gaza. Mari kita berdiri bersama." Apa yang dilakukan seorang pitch invader tadi adalah sebuah bentuk dukungan atas nasib tragis yang dialami para warga Palestina yang terus-terus dijajah oleh Israel. Namun seperti yang kita ketahui, FIFA selaku badan tertinggi sepak bola dunia selalu saja memperlakukan kasus tersebut dengan standar ganda mereka. Ya, FIFA tidak pernah membekukan atau sekedar menjatuhkan peringatan kepada Israel dan selalu berdalih mengenai kasus ini dengan kata-kata ajaib mereka yang berbunyi "kick politik out of football". Padahal mereka jelas-jelas memberikan dukungan dan bahkan sempat melakukan ban kepada klub dan timnas Rusia yang sempat melancarkan konflik dengan Ukraina. Singkat tapi terkenang, sederhana tapi terasa. Kira-kira seperti itulah gambaran dari usaha yang dilakukan oleh seorang pitch invader dalam partai UCL antara Manchester United dan Copenhagen semalam. Usahanya mungkin sederhana dan singkat, tapi dampak yang ia hasilkan begitu luar biasa. Buktinya kini momen berkibarnya bendera Palestina di langit Eropa tersebut begitu disorot dan sukses menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Itulah kisah mengenai momen mengharukan yang terjadi dalam drama kekalahan Manchester United semalam. Semoga saja nasib warga Palestina yang berada di daerah konflik senantiasa mendapat perlindungan dan berangsur membaik.